Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Edi Mulyadi. Kalau soal FTX, saya kira ini organisasi keren lah ya. Pertama bukan ecek-ecek, namanya Forum Tanah Air, ini organisasi diaspora. Orang-orang Indonesia di luar negeri di 5 benua, 131 negara ya, luar biasa. Jadi lagi bukan ecek-ecek. Jadi saya kira FTX punya peran untuk konsolidasi segala potensi sumber daya manusia Indonesia di luar negeri untuk kebaikan Indonesia, ya, kemajuan Indonesia. Kemudian tentang harapan kabinet, saya sebetulnya terpaksa dan harus dipaksa untuk berhusnuzon kepada Prabowo Subianto minus Gibran. Boleh dong, saya mengucapkan selamat kepada Prabowo, selamat bekerja, selamat menjadi presiden tanpa Gibran. Gitu ya. Harapannya, ya saya katakan tadi dipaksa untuk berhusnuzon. Karena dari mulai dia memanggil para calon pembantunya, menteri, wakil menteri, kepala badannya itu kita cemas. Orang-orang bermasalah, warisan Jokowi dipanggil, dikumpulkan, dipakai lagi. Nah ini kan tidak sesuai dengan bukunya Paradoks Indonesia, atau Indonesia Paradoks itu ya, dan pidato-pidato dia. Tapi kita berhusnuzon, mudah-mudahan ya, seperti harapan banyak pihak, Prabowo pada saatnya akan tampil menjadi jati dirinya ya, sebagai seorang patriotis, seorang nasionalis yang ini penting ini, yang kita tahu menjadi petugas partai saja hina, apalagi menjadi petugasnya Jokowi. Saya kira clear pesan saya ya, bahwa Jokowi punya pengaruh ya, tapi Jokowi tidak berkuasa lagi. Nah pengaruh itu nanti setelah perlahan akan semakin berpudar, baik kepada Prabowo khususnya, juga kepada orang-orang yang dititipkan pada Prabowo Subianto. Saya kira itu saja. Jadi tema kita kali ini, Kabinet Merah Putih, harapan untuk kelanjutan. Kita berharap ini adalah harapan bukan kelanjutan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nilai yang sangat strategis karena tekniknya merupakan diaspora yang ada di seluruh muka bumi ini dan di beberapa benua, sehingga apabila FTA ini menjadi organisasi yang benar-benar besar, maka corong dari negara ini akan sampai ke semua pelosok dunia. Dan sebenarnya saya yang pernah menikmati FTA ketika saya punya waktu yang terbatas dari LA ke Boston, kemudian saya hanya beberapa jam di Boston, kemudian saya harus terbang lagi ke Jakarta, semalam Jakarta balik lagi. Ya saya dibantu oleh FT sehingga mudah semuanya, Jadi saya pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau akan pergi ke luar negeri hubungi aja FT, pasti dengan senang hati mereka akan membantu. Harapan kita ke depan adalah bahwa kita akan mengalami suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu pada 2030 itu jumlah bonus demografi kita ini 2 kali lipat dari manusia Indonesia yang non produktif. Sehingga apabila pemerintahan ini tidak berjalan dengan efektif, sehingga tidak bisa menyiapkan lapangan kerja, maka bonus demografi yang 2 kali lipat non produktif ini akan menjadi sebuah negara, dan itulah benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Sehingga harapan saya bahwa kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyongsong tahun 2030, sehingga pada saat 2030 justru kita menjadi negara yang hebat karena bonus demografi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Hanya pesan, selamat berjuang untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya itu nggak ada paradigma di situ. Kalau ada banyak orang oke, dan orang anggap ya banyak orang karena mengurus Indonesia yang besar, iya. Tapi banyak orang dan isu penting yang perlu diangkat di dalam forum ini, kebetulan 3 kali pertemuan. Yang pertama saya diundang, saya tidak hadir, dan prediksi saya memang ada ketidakberesan. Yang kedua kemarin kita toleran karena ada pengumuman kabinet baru, dan yang ketiga hari ini saya datang. Saya berharap dari forum Tanah Air ini tidak henti mengangkat ketidakadilan, ya. Ketidakadilan baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, sosial, dan terutama hukum. Dan hari ini saya selaku Presiden Asosiasi Ahli Pidana mengatakan apa yang terjadi pada kasus Mahkamah Agung itu jangan berhenti kepada bapaknya Robert Tanur, tapi juga harus kepada Mahkamah Agung, kepada Hakim Agung. Kenapa? Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
ya. Pasal 55 jelas meskipun Hakim Agung itu belum menerima uang, tetapi yang namanya Saruf Rikar, dia sudah mengatakan sudah terima uang 1 miliar. Jadi Markus sudah terima 1 miliar, mantan pejabat kepala diklat Mahkamah Agung sudah terima 1 miliar, dan kemarin ditemukan hartanya 921 miliar. Nah, saya membuat isu dua. Isu yang pertama, Hakim Agung itu juga harus diperiksa dan ditangkap karena putusan 5 tahun terhadap kasus pembunuhan itu tidak benar. Kenapa? Karena kan ada 2 pasal. Satu, pasal tentang pembunuhan, yang kedua penganiayaan. Jadi yang dikenakan 5 tahun ini hanya pada pasal penganiayaan. Sementara fakta pasal pembunuhan yang dibuat oleh polisi, dibuat oleh jaksa itu tidak menjadi pertimbangan, dan saya meyakini ada unsur di situ adalah campur tangan kaitannya dengan peran Markus, ya. Lalu kalau saya ditanya tentang LHKPN, dulu awal-awal dibentuk dengan Kepres nomor 2899 di masa Pak Habibie dan Undang-Undang Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara. Faktanya sekarang LHKPN itu singkatannya berubah, bukan laporan penyelenggara harta kekayaan negara, tapi laporan harta penjahat negara, ya. Laporan harta kekayaan penjahat negara. Kenapa saya bilang? Karena tidak masuk akal pejabat negara punya pendapatan sampai ratusan miliar bahkan triliun, yang punya hanya penjahat. Oleh karenanya berharap dari forum Tanah Air nanti muncul satu resolusi meminta ada revitalisasi di Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung, dan bahkan kalau perlu kepolisian ini harus diintegrasikan. Penyidik Polri itu dibubarkan, dijadikan satu di Kejaksaan. Gitu. Menurut saya itu harapan saya dari forum Tanah Air di pagi hari ini, ya. Jadi revitalisasinya sekali lagi teman-teman jangan menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tapi laporan harta kekayaan penjahat negara. Karena itu ya harusnya diumumkan sebelum mereka menjabat dan setelah menjabat. Tapi faktanya kan diumumkan setelah mereka jadi penjahat, kan begitu. Jadi hakim punya aset sekian, punya harta ratusan miliar, itu jelas dia bukan pejabat tapi penjahat. Begitu rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih kepada FTA acaranya yang luar biasa konsisten dan juga berkomitmen. Insya Allah kedepannya FTA menjadi satu komunitas, satu organisasi, satu perkumpulan yang memang harus diperhitungkan dalam kancah perpolitikan dan demokrasi di Republik ini serta penegakan hukum yang berkeadilan. Harapan kami tentu saja, harapan saya kedepannya pemerintahan dan juga bangsa Indonesia serta keumatan lebih solid lagi dalam membangun bangsa, kemudian memperkuat aspek check and balance dalam pemerintahan, karena ini yang penting dalam iklim berdemokrasi, sehingga terciptalah kehidupan berbangsa dan negara yang kondusif dan juga berkeadilan serta memenuhi aspek-aspek keadilan yang sejahtera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.